berasa kaki lutut mulai ngilu, bener nggak? Nggak ya teman-teman ya? Nyentuh lantai kayak berasa nyetrum, pinggang pegel, nggak ada loh anak kecil begitu. Karena apa? Karena stem cell-nya masih bekerja dengan baik untuk menciptakan sel-sel, masih menciptakan organ-organ pertumbuhan, jaringan-jaringan yang baru. Sedangkan kalau orang sudah dewasa tuh nggak seperti itu. Nah, stem cell itu bekerjanya kalau terhadap bayi itu maksimal. Semakin seiring bertumbuhnya usia, stem cell itu tidak bekerja maksimal lagi. Sehingga sel-sel dalam tubuh kita kerjanya tidak maksimal. Dampaknya, saya kasih contoh. Kalau di lutut ini ada jutaan sel. Contoh, jutaan sel. Stem cell di lutut itu sudah tidak menghasilkan sel-sel seperti bayi yang masih bekerja maksimal. Sehingga lututnya itu sel-selnya mulai lemah. Ketika mulai lemah, itulah muncul sakit lutut. Di pinggang, stem cell-nya sudah tidak maksimal lagi, sehingga sel-selnya sudah tidak bekerja maksimal lagi, tidak bisa membelah diri lagi, mulai sakit pinggang. Itu teman-teman. Jadi sel-sel tubuh kita itu kalau kita tidak jaga, mengakibatkan kendaraan kehidupan kita, yaitu tubuh kita, itu bermasalah. Coba bayangkan kalau kendaraan hidup kita ini mogok, mobil mogok, kita tidak bisa mencapai tujuan. Tapi kalau kendaraan hidup kita, yaitu tubuh jasmani kita ini mogok, jantungnya mogok, otaknya mogok, paru-parunya mogok, kira-kira apa jadinya? Mogok. Betul ya? Maksudnya apa sih? Stem cell itu kan bekerja untuk menciptakan jaringan baru, bekerja untuk menciptakan sel-sel baru. Sel-sel itu membuat aktivitas tubuh atau yang terlihat itu menjadi bekerja maksimal. Baik seperti anak-anak bisa lincah, lompat sana lompat sini, nggak ada ngilunya badan, nggak ada sakit apa gitu ya. Karena apa? Selnya bekerja maksimal. Artis-artis kan udah mulai tua-tua tuh, kerut-kerut gitu ya. Nah, mereka suntik stem cell. Ketika suntik stem cell dari luar dimasukkan ke area wajahnya, stem cell itu menghasilkan, menciptakan sel-sel baru sehingga jadi tampak segar, glowing gitu ya. Makanya nggak heran kan kalau artis-artis kinclong. Kita kalau dikasih duit segitu, kita suntik stem cell semua dalam tubuh kita juga kinclong juga gitu ya. Nanti suami kita bisa bilang, kok mama lebih tua, lebih muda 50 tahun gitu. Karena apa? Karena suntik stem cell itu yang dimasukkan ke dalam tubuh menciptakan jaringan baru, sel-sel baru sehingga tampak muda, glowing. Nah, jadi secara kedokteran memang praktek terapi stem cell itu sangat terkenal dan sangat mahal. Teman-teman, saya punya kenalan. Waktu itu kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu ya. Saya tahu ini suami istri, saya kenal orang Bandung, termasuk orang terkenal lah ya, tapi bukan artis, pejabat, suami istri 10 tahun lalu. Saya waktu itu gini, saya kenal karena hubungan kerjaan, terus saya ketemu dia, saya lihat suaminya kok lebih muda dari istrinya, dan beda banget. Teman-teman, kalau orang sudah penampilannya lebih muda, itu kan PD-nya juga muncul ya. Ketika PD-nya muncul, auranya sudah beda, kerjaannya juga beda loh. Dampaknya, saya lihat dia kerjaan jadi lancar, terus kayak presentasi lebih pede, ketemu klien lebih oke, lebih mudah. Sampai ketika ketemu sama istrinya gitu, saya nggak ngira kalau itu istrinya, saya kira mamanya, karena kelihatan lebih muda si suami ini. Ternyata si suami ini suntik stem cell. Nah, istrinya waktu itu tidak suntik karena setelah dilihat dokter, dia suntiknya saya lupa, pokoknya di luar negeri lah. Setelah dilihat dokter, kondisi tubuhnya ada problem sehingga nggak bisa disuntik stem cell gitu. Jadi suaminya kan lebih muda. Teman-teman, kalau seandainya terapi stem cell itu ada alternatifnya dan lebih murah, kita pakai ke dalam hidup kita, itu kita bukan cuma sekedar tampak lebih muda loh, yang pasti kita lebih sehat, umur lebih panjang, bisa lebih banyak cari duit untuk mencukupi kebutuhan anak. Betul ya teman-teman ya? Dan yang pasti kita juga, kalau orang lebih sehat, lebih percaya diri dalam segala hal, itu pengaruh banget. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini.
Jumlah sel dalam tubuh kita 60 sampai 100 triliun, luar biasa ya. Bapak Ibu, aktivitas tubuh kita bisa bekerja, bisa berjalan akibat aktivitas sel yang tidak terlihat. Jadi jangan remehkan sel. Katakan, buktinya saya nggak ada rasa kok, saya masih oke-oke aja, masih bisa naik turun tangga, lari-lari juga bisa, lompat-lompat juga bisa. Teman-teman, seiring umur kita semakin dewasa, stem cell itu tidak bekerja maksimal untuk menghasilkan tidak bisa bekerja maksimal untuk menghasilkan jaringan baru. Sel itu apa sih? Sel itu apa? Tahun 1665 ada ilmuwan Inggris, Robert Hooke, dia membuat satu penelitian terhadap 60 objek. Kemudian dia menemukan begini, yang namanya sel itu seperti pori. Jadi kalau teman-teman lihat botol wine, kan itu ada tutup gabusnya. Nah, tutup gabusnya itu setelah dia iris, dia cek ke mikroskop, ternyata di dalam tutup gabus itu ada ribuan pori-pori. Itulah pertama kali muncul istilah sel. Kemudian 200 tahun kemudian, 1800-an, baru muncul penelitian di dalam tubuh kita. Ketika jaringan dalam tubuh kita diambil, itu kan ada sel-sel, pori-pori, jutaan. Ternyata di dalam sel-sel itu ada jaringan yang hidup. Ada jaringan yang hidup. Jadi jutaan triliunan sel di dalam tubuh kita, di dalamnya itu yang tidak terlihat itu ada jaringan. Gampangnya bayangkan aja mobil, ketika onderdilnya rusak satu, belum macet sih, masih jalan cuma ngek gitu ya. Setelah mulai ada lagi rusak, mulai aus ini, mulai itu, mulai lagi jalan nggak bisa kenceng, nggak bisa ngebut, jalan sebentar panas kayak gitu. Ya bayangkan coba tubuh kita seperti itu, puluhan tahun loh, puluhan tahun. Bukan menumbuhkan sel baru, tadi saya udah ngomong, memperbaiki organ tubuh yang tidak berfungsi, menyeimbangkan imun tubuh manusia pada pasien autoimun, potensi pemulihan untuk cacat genetik, membantu peremajaan sel pada tubuh. Ya teman-teman, stem cell terapi kenapa mahal? Karena fungsinya bikin roda kehidupan kita bisa berjalan. Itu sebabnya stem cell terapi tidak murah. Bayangkan, dengan stem cell terapi dimasukkan ke dalam tubuh, disuntikan ke dalam tubuh, sel-sel itu diremajakan lagi, sel-sel itu diciptakan lagi, jaringan-jaringan baru tumbuh, yang sudah nggak bisa tumbuh, mengakibatkan panjang, bisa kerja lagi, tadinya ngos-ngosan jadi nggak ngos-ngosan, yang tadinya kelihatan tua jadi kelihatan muda, glowing. Karena glowing, berkatnya juga lebih kencang karena lebih pede, ketemu klien segala macam. Dampaknya panjang. Kenapa orang berani mengeluarkan duit 600 juta? Berani mengeluarkan duit 800 juta untuk suntik stem cell? Karena memang ya di dalam hidup kita, kendaraan hidup kita ini cuma tubuh kita. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Coba bayangkan teman-teman. Saya punya satu teman. Ini direktur dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Anak perusahaannya ratusan. Suatu hari dia kena di otaknya itu ada gumpalan minyak. Ada gumpalan minyak sehingga dia harus dioperasi, otaknya dibuka, kepalanya dibuka, dibelah, minyaknya dikerok. Secara kedokterannya, minyaknya dikerok, lalu dipakai lagi gitu ya, kepala tempurungnya dijahit lagi. Sejak saat itu hidupnya sudah tidak normal. Tahu nggak teman-teman, dampaknya apa? Rumah mulai dijual, bukan untuk berobat loh. Setelah berobat, mulai karena sakit tidak bisa menghasilkan, rumah dijual. Anaknya yang udah sekolah di luar negeri dipanggil pulang karena papanya udah nggak sanggup. Jadi teman-teman, jangan remehkan ketika tubuh kita sudah tidak berfungsi, sel-selnya, aktivitas tubuh kita terganggu, nggak bisa cari duit, anak yang harusnya sekolah terganggu, dan segala macam. Nah ini potensi penggunaan stem cell. Stem cell yang disuntikan atau stem cell yang terapi stem cell ratusan juta itu fungsinya macam-macam. Untuk stroke, cedera otak, gigi hilang, luka, cedera tulang belakang, radang sendi, diabetes, gangguan usus, dan lain-lain. Saya punya satu testimoni, saya punya saudara jauh sih. Dia masih bayi. Waktu bayi itu ginjalnya bermasalah.
Kemudian dokter menyarankan dia harus suntik stem cell. Kebetulan tidak tinggal di Indo, tinggal di luar, dan disarankan dokter untuk suntik stem cell. Masih bayi. Kenapa kok dokter sarankan suntik stem cell? Prinsipnya teman-teman, jangan lupa, stem cell itu pabrik sel. Jadi ketika sakit jantung, gagal jantung, paru-paru, stroke ya, kalau udah dewasa stroke, radang sendi dan lain-lain, itu akibat stem cell itu tidak menciptakan jaringan baru, tidak bekerja untuk menghasilkan sel-sel baru, tidak bekerja untuk menciptakan jaringan-jaringan baru. Efeknya apa? Ya, sel-sel itu yang membuat aktivitas tubuh kita bekerja. Jadi kalau stem cell tidak menghasilkan sel-sel baru, maka area yang selnya invalid itu, yang area yang abnormal itu mengakibatkan ya sakit itu, sakit paru-paru, jantung dan lain-lain. Dokter kasih alternatif harus apa? Karena dokter dari dunia kedokteran tahu kemampuan stem cell untuk memberikan kesempatan bagi orang yang selnya sudah invalid, abnormal, tidak bekerja, itu untuk bisa normal lagi dengan cara suntik stem cell. Itu secara dunia kedokteran dimanfaatkanlah suntik stem cell sebagai terapi untuk orang sakit stroke, jantung dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, waktu masih balita, dari 10.000 sel dalam tubuh kita ada satu stem cell. Stem cell itu tadi saya bilang pabrik sel atau ibu sel. Ketika sel dalam tubuhnya mati, tadi kan Bapak Ibu sudah lihat bahwa setiap hari miliaran sel dalam tubuh kita mati dan beregenerasi kembali dari hasil stem cell itu melahirkan kembali. Masih bayi satu stem cell dengan 10.000 sel. Jadi kemampuan untuk beregenerasinya kenceng. Oleh sebab itu, jarang bayi sakit otot, bayi ngilu itu enggak, bayi pegel-pegel itu enggak. Karena apa? Karena stem cell-nya masih bekerjanya maksimal untuk menghasilkan jaringan baru. Kemudian seiring usia, nah bayangkan, lansia, dewasa aja, 250.000 sel dengan satu stem cell. Nah, ketika sel itu tidak bekerja, stem cell harus menggantikan fungsi sel untuk bekerja. Sedangkan kemampuan stem cell semakin dewasa melemah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh suntik stem cell. Suntik stem cell, terapi stem cell. Suntik stem cell di lutut gitu ya. Sakit ya teman-teman ya. Sakit pastinya. Ya pokoknya sakit lutut lah ya, mungkin pengeroposan, pengapuran. Nah kayak gini nih, disuntik stem cell supaya stem cell itu menghasilkan jaringan baru, sel-sel baru. Gimana sakitnya ya? Saya pernah loh lihat video disuntik di wajah, waduh mengerikan banget. Nah ini, jangan heran ini mahal teman-teman. Ya ini suntik stem cell. Wow, stem cell ya. Si dokter Richard ya. Nah ini dunia kedokteran, karena tahu kemampuan stem cell untuk menghasilkan jaringan baru, sel-sel baru, digunakanlah metode stem cell terapi untuk menolong organ-organ tubuh yang selnya bermasalah sehingga stroke dan lain. Nah coba bayangkan teman-teman itu. Nah kira-kira segini teman-teman, Bapak Ibu kira-kira segini harganya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sakit stroke, paru-paru, jantung, Bapak Ibu kemudian ke dokter, bilang dok supaya kendaraan hidup saya berjalan, bisa cari uang, bisa aktivitas lagi, saya mau suntik stem cell, kira-kira seperti ini. Mahal apa murah Bapak Ibu? Mahal ya? Mahal banget, kira-kira mungkin harus jual rumah gitu ya kira-kira. Tapi orang mau melakukan karena apa? Sehat. Ya karena dengan memperpanjang hidup bisa cari uang lagi, toh duit bisa dicari. Ya, oke saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan nanti. Nah, bagaimana seandainya ada alternatif lain dari terapi stem cell yang bisa membantu supaya sel-sel tubuh kita, stem cell dalam tubuh kita jadi kuat, sehingga punya kemampuan untuk beregenerasi.
Saya mau tanyanya yang simpel gini aja. Saya tanya yang simpel gini. Ibu umur berapa, Bu? 60. Oke. Seandainya kemurahan Tuhan, Ibu usianya dikembalikan jadi 40 tahun. Dengan kondisi tubuh yang sekarang ini, Ibu dikembalikan jadi 40 tahun. Tubuhnya kayak umur 40 tahun, Bu. Wajahnya kayak umur 40 tahun. Kemampuan jantung dan lain-lain kayak umur 40 tahun. Itu anugerah kan? Anugerah luar biasa. Kira-kira kalau seperti itu, Ibu merasa punya kemauan untuk melakukan apa? Ya, hal-hal yang Ibu rasa sudah tidak bisa dilakukan di usia 60, Ibu rasa, oh bisa, saya masih 40. Betul ya, Bu ya? Bapak Ibu, kalau ada produk yang meremajakan sel kita, yang membuat stem cell kita bisa mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menghasilkan sel-sel baru yang seperti umur anggaplah 20 tahun kita yang lalu. Kira-kira gak usah lihat duit ya Bapak Ibu, gak usah lihat duit. Kira-kira kita bisa punya segala macam kemampuan dan cita-cita dan keinginan untuk melakukan apapun gak? Kalau duit bukan masalah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau duit bukan masalah ya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak suntik stem cell? Di jantung, di paru-paru, di wajah, di segala macam lah. Kalau duit bukan masalah. Karena apa? Karena tahu suntik stem cell itu memang berefek untuk sel-sel itu bekerja remaja lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau Sob Subarasi nanti saya akan lihat di sini. Nah, Sob Subarasi itu punya kandungan triple peptide, yaitu kandungan marine placenta, sardine peptide, dan fruit flow. Nah, Bapak Ibu, gampangnya begini, Sob Subarasi itu adalah kantong telur ikan salmon. Jadi kalau Bapak Ibu suka makan ikan salmon, telur ikan salmon, oren-oren itu, kantong telurnya diekstrak jadi Subarasi. Ada di sini ya waktu punya bayi, bayinya suka dikasih telur ikan salmon? Ya, karena apa? Karena kan tahu bahwa kandungannya luar biasa, terus jantung jadi bagus, paru-paru bagus, supaya pertumbuhan anak kita, balita kita bagus, kan seperti itu. Nah, kalau telurnya aja segitu dahsyatnya, bayangkan kantong telurnya yang menampung telur itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini perbandingan asam amino dari Sob Subarasi, human placenta, deer placenta. Pada zaman dulu, plasenta bayi itu kan dianggap punya kehebatan untuk memperpanjang umur, untuk bikin awet muda, paru-paru, jantung, organ-organ tubuh jadi bagus. Itu plasenta bayi. Zaman dulu dipercaya seperti itu, dan katanya beberapa daerah masih seperti itu, gitu ya, masih ada seperti itu. Tapi sempat setelah itu muncul penelitian baru lagi bahwa plasenta domba ini, saya sempat dengar kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu sempat booming, dan tetangga saya mengkonsumsi, katanya bagus ini kandungannya. Tapi secara saintifik dan secara penelitian sudah terbukti bahwa kandungan atau ingredients asam amino di dalam Sob Subarasi lebih terbaik dari human placenta dan deer placenta. Apa hubungannya dengan stem cell? Apa hubungannya dengan stem cell? Gini teman-teman, stem cell itu butuh makan. Stem cell itu butuh makan, sama seperti tubuh. Butuh makan. Stem cell itu kalau dia tidak makan atau kekurangan makanan, dia tidak bisa punya kemampuan maksimal untuk meregenerasi, untuk bermultiplikasi, untuk membelah diri, untuk menciptakan sel-sel baru. Kalaupun bisa, sel-selnya lemah. Dan kalau stem cell itu lemah, stem cell atau ibu sel itu lemah, dia tidak punya kemampuan untuk menggantikan fungsi sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, stem cell butuh makan. Nah, makanannya apa? Ada di sini yang tiap hari masih makan 4 sehat 5 sempurna?
setiap hari, sekali tiap makan, sehari 3 kali, masih makan, ada telur, ada protein, ada karbohidrat, terus apalagi susu, terus ada sayur-sayuran hijau, ada buah, masih seperti itu ada? Ada? Ibu masih begitu ya? Oh, ke anak-anak. Saya punya pastinya. Pastinya ya Bu ya, setiap hari masih makan Pagi aja pagi. pagi, terus siang makan ayam geprek gitu ya Bu, nasi uduk gitu, nasi padang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tubuh kita masih mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, stem cell kita baik. Tapi faktanya keluar rumah, nyampe di mall, makannya nggak usah nyampe di mall, nyampe di sini, mampir dulu ke Misie sebelah, gitu ya. Terus nanti makan nasi padang, makan nasi uduk, terus malam makan sate, makan gorengan segala macam. Gimana stem cell kita bisa sehat? Stem cell itu makanannya bukan nasi padang. Bapak Ibu bisa sehat, bisa kenyang, bisa aktivitas makan nasi padang. Tapi stem cell makanannya nggak nasi padang. Tahu bulat. Makanannya adalah asam amino. Nah, dari mana asam amino ada di gorengan bala-bala gitu? Dari mana? Oleh sebab itu, stem cell harus dikasih makan.